berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam ibadah online SMGT Jemaat Siporanu edisi 17 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya dan jangan lupa berdoa sebelum memulai ibadah. Yang kedua, tetap menggunakan pakaian yang rapi. Yang ketiga, duduk dengan rapi dan bersukacita memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Itulah tadi beberapa penyampaian. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Edwin, apa kabar hari ini? Luar biasa, baik. Wow, hebat sekali. Pastinya adik-adik di rumah juga sudah rapi dan sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik yang kekasih, meskipun di rumah kita tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan. Mau di rumah, di gereja, kalau memuji Tuhan pasti semuanya bersuka cita. Karena itu kakak undang semuanya bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyi di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Foto dan salam oleh kakak Erika. Nah, adik-adik yang kekasih, kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita. Dari pagi saat kita bangun hingga malam hari, Tuhan begitu mengasihi kita. Karena kasih-Nya sungguh indah. Karena itu masih tetap berdiri kita menyanyi kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keseharian adik-adik, kadang kita sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kadang kita masih malas-malasan, kadang kita suka melawan orang tua. Karena itu kita wajib untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan Maha Kasih akan menghapuskan dosa kita. Karena itu pada saat ini mari ambil sikap yang tenang dan kita mengaku dosa kita, dan kita percaya bahwa Tuhan telah menghapus dosa. Kita nyanyikan pujian, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, saat kita dengan sungguh-sungguh mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita sepatutnya mendengar berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Kolose pasal 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Dan kita baca Mazmur 103 ayat 13. 103 ayat 13. Firman Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dalam posisi siap. Bagaimana Kakak Edwin, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Oke, baiklah adik-adik, kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi, aku siap mendengar firman Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Ya adik-adik, sudah siap dengar cerita semuanya? Ya, saat ini sebelum kita dengar cerita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Tuhan, Engkau mengampuni kami ketika kami mengakui dosa kami. Tuhan, ajar kami untuk taat pada perintah-Mu. Kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolonglah kami untuk mendengarkan dengan baik dan menyimpan di hati kami serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ada yang masih ingat tentang cerita kita minggu lalu? Iya, cerita kita minggu lalu tentang Raja Yehuda yang bernama Yoyakim ditangkap dan dibawa ke Babel. Kemudian Nebukadnezar Raja Babel itu menyerang Yerusalem. Dan dibawa juga sejumlah pemuda yang memiliki kepandaian, pengetahuan yang baik, diantaranya Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria.
Dan kepala istana itu mengganti nama mereka menjadi Beltsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka akan dididik untuk menjadi pelayan di istana Babel. Mereka diberikan tiap hari makanan yang sangat enak sekali, berupa daging, ikan, dan minuman anggur. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya menolak untuk memakan makanan enak tersebut. Mereka hanya meminta sayur dan air putih saja, karena makanan enak tersebut sudah terlebih dahulu disajikan kepada dewa-dewa. Namun, kepala istana yang bernama Aspenas awalnya tidak setuju dan berkata, "Bagaimana kalian akan menjadi kuat kalau hanya makan sayur dan minum air putih saja?" Tetapi Tuhan membuat hati pegawai itu memenuhi permintaan Daniel dan kawan-kawannya. Ya, 3 tahun kemudian semua yang tamat pendidikan itu dibawa menghadap raja. Ternyata tidak ada yang sepandai dan sebijaksana seperti Daniel dan kawan-kawannya. Mereka bahkan 10 kali lebih pintar dari yang lainnya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Erika mau tanya, apakah adik-adik pernah bermimpi terus tidak bisa tidur? Iya, pasti semua pernah bermimpi. Kakak Erika juga pernah bermimpi. Bahkan tadi malam Kakak Erika bermimpi. Ya, seperti cerita kita pada hari ini tentang Raja Nebukadnezar bermimpi dia gelisah dan tidak bisa tidur. Bahkan dia memanggil tukang sihir dan orang berilmu untuk mengartikan mimpinya. Namun, dia tidak mau memberitahu apa mimpinya. Pasti adik-adik di rumah tidak tahu juga apa mimpinya Raja Nebukadnezar. Dan tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi raja. Kemudian, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah dan ingin membunuh semua orang yang berilmu di Babel, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Kemudian Daniel menghadap raja dan meminta waktu untuk dapat meminta kasih sayang kepada Tuhan agar dapat mengartikan mimpi raja itu. Daniel dan kawan-kawan berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan supaya memberitahukan kepada mereka apa arti mimpi raja. Kemudian Daniel menghadap raja. Ia menyampaikan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengetahui semua apa arti mimpi raja tersebut. Tuhan telah menolong Daniel dan kawan-kawannya. Daniel pun menceritakan apa isi dari mimpi raja tersebut. Ada yang mau tahu apa mimpinya Raja Nebukadnezar? Iya, Kakak Erika juga mau tahu. Ternyata mimpi Raja Nebukadnezar itu sebuah patung yang sangat besar yang terbuat dari emas, tembaga, perak, besi, dan tanah liat. Dan raja terkagum-kagum, ia memuji Tuhan, katanya, "Sungguh Allahmu itu yang paling besar di antara segala Allah. Ia adalah penguasa atas segala raja." Dan raja mengangkat Daniel dan teman-temannya sebagai pejabat tinggi di Babel dan memberi banyak hadiah kepada mereka. Ya, jadi cerita kita hari ini mengajarkan kita semua bahwa Allah mengaruniakan kasih sayang, hikmat, dan kekuatan kepada kita dengan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Daniel pasal 1 ayat 6-9 dan Daniel pasal 2 ayat yang ke-23. Ya, adik-adik yang ada di rumah bisa buka Alkitabnya. Kakak Erika akan membacakan dari Daniel pasal 1 ayat 6-9. Ya, Kakak Erika akan bacakan firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, pemimpin pegawai istana itu,
memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Beltsasar, hanya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Lanjut Daniel 2 ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kakak Erika. Kiranya cerita firman Tuhan yang kita dengarkan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk meresponi cerita firman Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan kita, tapi sebelum itu kakak akan membacakan nat persembahan yang terambil dalam Mazmur pasal 52 ayat 11a. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan kita dan sekarang kita akan berdoa syafaat dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Erika. Ya adik-adik, semua dalam sikap berdoa, kita mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami telah melaksanakan ibadah online, itu semua karena anugerah dan pertolongan dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami bawa, kiranya persembahan ini dapat berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Berkati mereka dalam pergaulan mereka, semoga mereka dapat bergaul dengan baik sesuai seturut dan kehendak-Mu.
Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami dalam pendidikan dan pekerjaan. Tuhan senantiasa berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalankan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami pun juga berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, semangat dalam menjalankan pekerjaan mereka dan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Semoga semuanya itu dapat menyembuhkan teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kami pun berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati presiden, pemerintah kami dari pusat hingga pelosok. Tuhan berkati mereka semua dalam menjalankan tugasnya di negara kami ini. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Berkat oleh Kakak Erika. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.